pada saat Saudara S ini selesai diminta keterangan, menyampaikan bahwa seluruh anggota Komisi 11 menerima dana bantuan. Ini Saudara S bilang begitu ya, saya hanya mengutip dari yang Saudara S sampaikan. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 2 orang anggota DPR dari Komisi 11 sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pada pengelolaan dana CSR dari Bank Indonesia dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Keduanya adalah Satori, politisi dari Partai Nasdem, dan Heri Gunawan dari Partai Gerindra. Ini semula mereka ini adalah anggota Komisi 11 yang membidangi masalah keuangan, moneter, pembangunan nasional, namun kini keduanya sudah dipindahkan. Yang cukup mengejutkan dari pengakuan dan hasil penyidikan yang dilakukan oleh KPK, semua anggota Komisi 11 itu menerima aliran dana tersebut. Media ada yang menyebutnya mayoritas, tapi kalau saya menyimak pernyataan dari pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK, Brigjen Polisi Asep Guntur Rahayu, itu semuanya katanya tadi ya. Artinya terbuka kemungkinan bahwa semua anggota Komisi 11 yang jumlahnya 47 orang itu bakal digaruk oleh KPK. Kalau itu yang terjadi dan kemudian semuanya jadi tersangka, ya ini bakal berdol desa ya dari gedung parlemen ke tahanan KPK. Ihwal kemungkinan keterlibatan semua anggota Komisi 11 itu disampaikan oleh Asep Guntur Rahayu pada jumpa pers yang digelar pada Kamis malam tanggal 7 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi, bagaimana disebutkan di atas, akan menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penggunaan sosial Bank Indonesia. Jadi kalau nama programnya, Program Sosial Bank Indonesia, PSBI ya, dan penyuluh jasa keuangan, PJK, itu yang di Otoritas Jasa Keuangan, OJK ya, dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Perkara ini bermula dari laporan hasil analisis atau LHA PPATK, dan kemudian juga dikaitkan dengan atau dikuatkan dengan pengaduan masyarakat. Jadi ada masyarakat di daerah ya yang mengadu kepada kami KPK di sini bahwa ada beberapa bantuan sosial itu dirasa tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, sehingga mereka melaporkan kepada kami masyarakat. Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup, dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Komisi 11 DPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki beberapa mitra kerja, di antaranya adalah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Khusus terhadap Bank Indonesia dan OJK, Komisi 11 memiliki kewenangan tambahan, yaitu mewakili DPR memberikan persetujuan terhadap rencana anggaran masing-masing lembaga tersebut setiap tahunnya. Jadi ada anggaran untuk lembaga ini nih, untuk BI, kemudian juga untuk OJK. Nanti Komisi 11 ini anggaran yang untuk BI maupun untuk OJK itu dirapatkan gitu ya, seperti itu, kemudian dievaluasi dan lain-lain, kemudian disetujui itu ya oleh Komisi 11. Sebelum memberikan persetujuan dimaksud, Komisi 11 DPR RI terlebih dahulu membentuk panitia kerja. Tadi kan ada panjanya seperti itu, yang di dalamnya termasuk Saudara HG dan Saudara ST untuk membahas pendapatan dan pengeluaran rencana anggaran yang diajukan oleh BI dan OJK. Jadi
dengan adanya panja tersebut, kemudian anggaran yang diajukan oleh BI maupun OJK dibahas dalam satu rapat, kemudian dilihat bagaimana rencana pengeluarannya, kemudian rencana pendapatannya, seperti itu. Setelah rapat kerja Komisi 11 DPR RI bersama pimpinan BI dan OJK pada bulan November di setiap tahunnya, ya, November di setiap tahunnya. Jadi dalam hal ini tahun 2020, 2021, dan 2022 Panja melaksanakan rapat tertutup. Jadi yang ada hanya BI, OJK, kemudian dengan Panja. Bahwa dalam rapat terdapat kesepakatan antara lain. 1. BI dan OJK memberikan dana program sosial kepada masing-masing anggota Komisi 11 DPR RI. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Saudara S. Saya membacanya juga waktu itu di media yang rekan-rekan sekalian tulis. Pada saat Saudara S ini selesai diminta keterangan, menyampaikan bahwa seluruh anggota Komisi 11 menerima dana bantuan. Nih Saudara S bilang begitu ya, saya hanya mengutip dari yang Saudara S sampaikan. Ini yang menarik ini, Asep mengungkap modus dari para tersangka itu dengan cara menggunakan yayasan itu mitra kerja yang ditunjuk atau yayasan yang milik anggota DPR tersebut. Itu memang rupanya mereka sudah menyiapkan untuk itu ya, kegiatan-kegiatan semacam itu. Dan ini praktik lancung semacam ini sudah terjadi sejak selama, maksud saya antara tahun 2021 sampai 2023, dan jumlah yang digelapkan atau dikorup oleh para anggota DPR ini jumlahnya sampai miliaran rupiah. Misalnya kalau Heri Gunawan disebutkan itu menerima dana antara sekitar 15-an miliar rupiah, sementara Satori itu mencapai 12 miliar rupiah. Saya ulangi, BI dan OJK memberikan dana program sosial kepada masing-masing anggota Komisi 11 DPR RI dengan alokasi kuota, yaitu dari BI sekitar 10 kegiatan per tahun, dan OJK sekitar 18 sampai 24 kegiatan per tahun. 2. Dana program sosial diberikan kepada anggota Komisi 11 DPR RI melalui yayasan yang dikelola oleh anggota DPR Komisi 11. Jadi tidak langsung uang itu diberikan kepada perorangan anggota Komisi 11, tetapi diberikan melalui yayasan. Artinya anggota Komisi 11 kemudian bisa menunjuk yayasan yang sudah ada, gitu ya. Karena banyak misalkan yayasan sosial dan lain-lain yang ada bisa ditunjuk, misalkan di daerah pemilihannya, di dapilnya, atau bisa juga yayasan yang dimilikinya, yang khusus menampung uang untuk kegiatan sosial tersebut. Teknis pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial dibahas lebih lanjut oleh tenaga ahli. Jadi masing-masing anggota DPR RI ini, Komisi 11, memiliki tenaga ahli. Nanti teknisnya, tenaga ahli inilah yang akan mengaturnya atau membahasnya, gitu ya. Dari masing-masing anggota DPR Komisi 11 dan pelaksanaan dari BI dan OJK dalam rapat lanjutan. Jadi ada rapat lanjutan kemudian untuk membahas penyaluran dari bantuan sosial ini. Dalam rapat lanjutan dilakukan pembahasan diantaranya jumlah yayasan, yayasannya berapa yang nanti diajukan begitu, kemudian teknis pengajuan proposalnya seperti apa, teknis pencairan uangnya seperti apa, jumlah dokumen atau laporan pertanggungjawaban LPJ-nya. Jadi kegiatan ini setelah uangnya diberikan melalui yayasan tentunya nanti akan diimplementasikan sesuai dengan peruntukannya. Seandainya dana bantuan sosial ini untuk rutilahu, ya harus dibuat rutilahu seperti itu. Nah, kemudian diminta pertanggungjawabannya atau LPJ-nya. Kemudian alokasi dana yang diperoleh dari setiap anggota DPR RI Komisi 11 per tahunnya. Setelah selesai rapat panja pada sekitar bulan November atau Desember, anggota Komisi 11 DPR RI kembali melaksanakan rapat kerja Komisi 11 terkait persetujuan atas rencana anggaran tahunan BI dan OJK. Untuk menindaklanjuti pembahasan teknis tersebut, HG kemudian menugaskan tenaga ahli, sementara ST menugaskan seorang kepercayaannya. Nah, kalau tadi ada yang ditugaskannya tenaga ahlinya, yang ST itu kepercayaannya. Untuk membuat dan mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada BI dan OJK melalui 4 yayasan yang dikelola oleh Rumah Aspirasi HG dan 8 yayasan yang dikelola oleh
rumah aspirasi ST. Jadi ini beda-beda. Kalau HG itu menggunakan 4 yayasan, kalau ST menggunakan 8 yayasan. Seperti itu ya. Selain kepada BI dan OJK, tersangka HG dan ST juga diduga mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada mitra kerja Komisi 11 DPR lainnya melalui yayasan-yayasan yang dikelolanya. Bahwa pada periode tahun 2021 sampai dengan 2023, yayasan-yayasan dikelola oleh HG dan ST telah menerima uang dari mitra kerja Komisi 11 DPR RI, namun tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial. Artinya, bukan tidak ada sama sekali ya, di rekan-rekan ini ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan tetapi tidak keseluruhan. Seperti sering saya contohkan, dana sosial untuk Rutilahu 10 rumah. Gitu ya. Nanti yang dipergunakan hanya 2 rumah, kemudian dipotret sana-sini gitu ya. Kemudian dibuat pertanggungjawaban untuk 10 rumah. Sehingga kelihatan di pertanggungjawabannya 10 rumah, padahal yang dibuat hanya 2 rumah. Jadi dana yang untuk 8 rumahnya lagi itu yang digunakan untuk kepentingan pribadinya. HG menerima total 15,86 miliar dengan rincian sebagai berikut. Senilai 6,26 miliar dari BI melalui kegiatan program bantuan sosial Bank Indonesia. Senilai 7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan penyuluhan keuangan. Serta senilai 1,94 miliar dari mitra kerja Komisi 11 DPR RI lainnya. Bahwa selanjutnya HG diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya ke rekening pribadi melalui metode transfer. Di mana HG kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode store tunai. HG menggunakan dana dari rekening penampungan untuk kepentingan pribadi, diantaranya pembangunan rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda 4. Sementara itu ST menerima total mencapai 12,5 miliar dengan rincian sebagai berikut. Sejumlah 6,3 miliar dari BI melalui program bantuan sosial Bank Indonesia, sejumlah 5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan penyuluhan keuangan, serta sejumlah 1,04 miliar dari mitra kerja Komisi 11 DPR lainnya. Seluruh uang yang diterima ST melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya seperti ditempatkan di deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda 2, serta pembelian aset-aset lainnya. Ketua Komisi 11 ini politisi dari Partai Golkar, Misbahun, kepada wartawan hanya merespon singkat ketika ditanya soal itu, dan dia menyatakan bahwa pimpinan Komisi 11 menghormati proses hukum yang sedang sedang berlangsung. Sementara anggota Komisi 11 dari fraksi Partai Golkar ini, politisi yang sangat senior ini, udah nggak tahu berapa periode ini ya, saya kenal lama sekali ini, Melkias Markus Mekeng, mengaku bahwa dana CSR itu, Corporate Social Responsibility, itu tidak dibagikan ke anggota DPR, namun dibagikan langsung kepada mereka yang minta, seperti rumah ibadah, gereja, masjid, dan juga UMKM. Anggota tidak pernah pegang uang sama sekali katanya. Anggota itu cuma bilang ke BI, ada masjid di daerah ini, ada gereja di daerah ini minta tolong dibantu. Itu kata Melkias Mekeng. Nah, tapi kalau tadi dari penjelasan Asep Guntur Rahayu jelas sekali ya alirannya, bahkan ada proses-proses rapat, panja dan sebagainya ya gitu. Nah, saya kira boleh saja lah anggota Komisi 11 itu mengatakan seperti itu. Dan mungkin saja ya ada di antara mereka juga yang tidak melakukan itu. Sama-sama menerima tapi mungkin polanya beda begitu ya. Ada yang menerima hanya sebagai perantara, tapi kemudian ini yang paling penting, ini kalau anggota DPR itu kan seolah mereka sudah meneruskan aspirasinya gitu, dan mereka memperhatikan konstituennya dan imbalannya nanti pada pemilu yang akan datang. Bisa aja ada juga yang semacam itu. Jadi
banyak sekali modus-modus semacam itu. Jadi ya proyek-proyek APBN dan sebagainya itu yang kemudian dimasukkan sebagai apa ya proyek dana aspirasi dan sebagainya, dengan cara begitu mereka bisa membina konstituennya. Tapi ada juga yang seperti tadi itu main-main itu dengan alasan untuk konstituennya, untuk masjid, untuk gereja, untuk UMKM dan sebagainya. Tapi sebenarnya sebagian kemudian masuk ke kantong para anggota DPR seperti yang tadi disebutkan, kan ada yang jadi deposito, jadi aset, beli tanah dan sebagainya. Tapi dengan menetapkan dua tersangka ini, karena sebelumnya juga udah banyak yang diperiksa, ada beberapa orang yang diperiksa, bukan hanya dua orang ini saja, dipastikan KPK kan telah mengantongi dua alat bukti, dan mereka ini kan seperti biasa akan mengikuti aliran uangnya atau yang disebut follow the money, dan mencari tahu siapa saja yang terlibat. Jadi seperti saya sebut tadi, kalau anggotanya banyak sekali, 47 orang, apa ya semuanya kemudian terlibat gitu. Kalau benar semua terlibat, wah ini akan jadi skandal besar ya kalau mereka semua menerima aliran dana dan terbukti bahwa kemudian dananya tidak disalurkan secara tepat kepada yang membutuhkan, apalagi kemudian dibelikan aset dan disimpan di deposito seperti yang dilakukan oleh Heri Gunawan dan Satori. Ya siap-siap saja, seperti saya tadi sebut, itu ada bedol desa ini. Wah, bakal seru kalau terjadi bedol desa dari parlemen menuju rutan KPK. Jadi dari Senayan menuju ke Kuningan. Saya Hersbunario, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.